Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Eden Hazard akan main sebagai penyerang jika Karim Benzema absen. Salah satu pertanyaan terbesar di Real Madrid adalah siapa yang akan menggantikan Karim Benzema jika sang pemain absen. Terkait hal ini, pelatih Carlo Ancelotti memiliki rencana. Ya, menurut pers Spanyol AS.com, ketimbang mencari penyerang baru, Carleto akan memaksimalkan keberadaan Eden Hazard. Carlo Ancelotti akan menggunakan bintang asal Belgia tersebut jika timnya menghadapi situasi ketika mereka tidak memiliki penyerang karena Karim Benzema dan Borja Mayoral absen. Faktanya, rencana ini sebenarnya telah teruji ketika Eden Hazard masih bermain di Chelsea, tepatnya saat di bawah kepelatihan Roberto Di Matteo. Ide menempatkan Eden Hazard sebagai penyerang tepatnya dilakukan Roberto Di Matteo pada November 2012 saat Chelsea tandang lawan Juventus di Liga Champions. Saat itu, Eden Hazard bermain sebagai penyerang di depan Juan Mata, Oscar, dan Cesar Azpilicueta. Sedangkan saat bersama Maurizio Sarri pada 2019, Eden Hazard bermain sebagai penyerang saat menghadapi Arsenal, Liverpool, dan lawan Manchester City di Piala Liga Inggris. Bahkan ketika itu, Eden Hazard pun sempat diturunkan sebagai false nine saat lawan Watford dan Chelsea menang 2-1. Kedua pelatih asal Italia ini pernah menempatkan atau menjadikan Eden Hazard sebagai penyerang di lini depan Chelsea. Kini, Carlo Ancelotti akan mempersiapkan kemungkinan tersebut, yaitu menjadikan Eden Hazard sebagai penyerang jika Real Madrid tidak memiliki penyerang yang tersedia. Vinicius Junior diklaim sudah tanda tangani kontrak baru dengan Real Madrid. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa Vinicius Junior sudah menandatangani kontrak anyar bersama Real Madrid yang masih belum mengumumkannya secara resmi. Sang pewarta asal Italia mengklaim bahwa sang penyerang tim nasional Brasil berkomitmen untuk membela Los Blancos hingga musim panas tahun 2027 mendatang, sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Florentino Perez. Meskipun klub ibu kota Spanyol tersebut masih belum mengumumkannya, namun Romano berani menjamin bahwa itu sudah ditandatangani oleh Vinicius. Lebih lanjut, Romano menyebutkan bahwa kesepakatan kontrak di antara kedua belah pihak sudah tercapai sejak bulan lalu setelah Real Madrid berhasil menjuarai Liga Champions berkat gol tunggal Vinicius Junior yang mengalahkan Liverpool 1-0 di final. Ya, musim lalu memang menjadi musim terbaik Vinicius semenjak tiba di Madrid pada musim panas tahun 2018 silam. Lantaran dia menjadi pemain kunci pelatih Carlo Ancelotti dalam mengklaim 3 gelar bergengsi, yaitu Liga Champions, La Liga, dan Piala Super Spanyol. Sang penyerang berusia 21 tahun berhasil mengklaim 22 gol, yang terbanyak kedua di tim setelah Karim Benzema yang mencetak 44 gol, selagi mencatatkan 20 assist dari total 52 pertandingan di semua ajang. Kompatriot Vinicius, Rodrigo Goes juga sebelumnya dilaporkan akan mendapatkan kontrak baru setelah melalui musim gemilang pada 2021-2022 lalu. Disodori bintang Bayern Munich Leroy Sane, Real Madrid langsung tolak mentah-mentah. Real Madrid disebut-sebut telah menerima tawaran dari raksasa Bayern Munich untuk winger mereka Leroy Sane. Dalam proses transfer pemain, tak jarang juga sebuah klub akan menawarkan pemain mereka ke klub lainnya untuk mengurangi jumlah skuad yang berlebihan ataupun mengurangi pengeluaran untuk gaji pemain. Dan Los Blancos di musim panas ini juga telah melakukan hal itu. Kepindahan Luka Jovic ke Fiorentina cukup unik. Pasalnya, La Viola tidak perlu membayarkan biaya transfer kepada Madrid. Bahkan, jawara Liga Champions itu juga bersedia membayarkan gaji sang striker hingga 2024 mendatang. Kini, Sane tampaknya mengalami hal serupa. Dengan kehadiran Sadio Mane di Bayern, tentu saja itu akan membuat posisi Sane semakin tergeser, mengingat ia telah memiliki pesaing yakni Kingsley Coman dan Serge Gnabry. Berdasarkan laporan dari Marca baru-baru ini, pemain internasional Jerman tersebut telah ditawarkan ke klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu itu. Tetapi di laporan yang sama juga disebutkan bahwa Los Blancos telah menolak tawaran untuk kemungkinan transfer Sane ke Spanyol. Madrid saat ini justru fokus untuk mengurangi pemainnya, apalagi mereka telah mendatangkan Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni, serta tambahan dari kembalinya para pemain pinjaman seperti Borja Mayoral, Takefusa Kubo, Alvaro Odriozola, dan Reinier Jesus. Bahkan Los Blancos saat ini tidak dapat mendaftarkan Kubo dan Reinier karena aturan La Liga yang hanya memperbolehkan 3 pemain non-Uni Eropa di dalam klub.
Trio Brasil Vinicius Junior, Rodrigo Goes, dan Eder Militao adalah 3 pemain yang mengisi jatah tersebut. Dan manajer Carlo Ancelotti tidak akan menggantikan slot mereka, mengingat bagaimana kontribusi mereka musim lalu dalam perjalanan menuju juara La Liga dan Liga Champions. Luka Modric belak-belakan merasa kehilangan Sergio Ramos. Luka Modric bicara belak-belakan soal kepergian Sergio Ramos dari Real Madrid. Modric mengaku masih merasa kehilangan Ramos baik di dalam dan luar lapangan. Setelah berseragam Los Blancos sejak 2005, Ramos hengkang dari Madrid pada musim panas 2021. Bek Spanyol itu pindah ke Perancis dengan gabung Paris Saint-Germain. Ramos pergi setelah tak mencapai kata sepakat dengan Madrid soal kontrak baru. Kapten Madrid itu pindah ke PSG dengan status bebas transfer. Bagi Luka Modric, kepergian Ramos tak cuma terasa di atas lapangan, gelandang asal Kroasia itu mengaku masih merasa begitu kehilangan Ramos. Semua kepergian pemain yang sudah bersama selama bertahun-tahun di era yang sangat sukses terasa menyakitkan untuk semua orang, ujar Modric kepada Sportski seperti dilansir Football Espanya. Setelah 9 tahun, Sergi tidak ada. Sejak hari pertama dia dekat dengan saya, dia membantu saya beradaptasi di Real Madrid, dia mendorong saya, dia percaya kepada potensi saya. Kami jadi teman dekat, keluarga kami berkumpul, kami menghabiskan musim panas bersama-sama. Kami masih bicara soal hari-hari itu, setidaknya lewat pesan singkat. Saya rindu pergi dengannya, tapi begitulah kehidupan di sepak bola, kata Luka Modric.